What's going on guys, balik lagi bareng gue Will Goes, and today I'm gonna show you how to make nasi goreng. And it's super simple, super easy, dan kalian bisa bikin ini di rumah. Gak hanya satu, gak hanya dua, tapi 3 resep nasi goreng yang akan gue share ke kalian. Dan semua bahan-bahannya bisa kalian beli di supermarket terdekat ataupun pasar terdekat. Langsung aja kita mulai, let's go. Nah, yang pertama ini nasi goreng Hongkong, super simple. Well, emang semuanya simple. Nah, di sini bahan-bahannya udah gue siapin. Yang pertama kalian butuh 200-250 gram nasi putih yang udah kalian inepin dalam kulkas. Kenapa diinepin dalam kulkas? Biar hasilnya nanti seperti kalian makan nasi goreng di restoran, kayak teksturnya berbutir, nggak lengket jadi satu. Nah, di sini gue udah ada chicken. Gue pakai chicken breast atau dada ayam. Di sini emang belum digaremin, dibumbuin. So, gue akan taruh sedikit garam. Terus gue tambahin juga lada, tapi jangan terlalu banyak, ladanya sedikit aja. Terus di sini gue ada juga chop onion atau bawang bombay. Terus carrot atau wortel yang udah di-chop juga. Terus ada bawang putih, 2 clove atau 2 siung bawang putih udah di-chop juga. Terus ada spring onion atau daun bawang yang udah di slice tipis juga, sekitar 2 sendok makan. Nah, untuk bumbunya ada 3. Yang pertama ada oyster sauce, 1,5 sendok makan. Lalu ada fish sauce atau kecap ikan, hanya menggunakan 1/2 sendok makan. Dan juga ada minyak wijen, 1 sendok makan untuk finishing. Nah, emang nasi goreng Hongkong ini cenderung warnanya nggak coklat seperti nasi goreng pada umumnya, dan juga nggak pedes. Jadi kalau kalian mau pedes sebenarnya tinggal tambahin aja cabai rawit ataupun chili flake. So, langsung aja kita masak. So, pertama-tama kita panasin dulu minyaknya hingga panas banget. Lalu kita tuang bawang bombay dan juga wortel dan kita aduk. Lalu kita masak hingga kecoklatan seperti ini. And then kita sisihkan di pinggir wajan, lalu kita masukin ayamnya. Nah, ayamnya ini kita masak hingga kecoklatan agar rasa gurih dari ayamnya bisa keluar. Nah, ayamnya udah kecoklatan, sekarang kita sisihkan di pinggir wajan dan kita masukkan garlic. Kenapa garlicnya nggak dimasak di awal? Karena kalau masak di awal tuh bakal cepat gosong dan bakal pahit. Next, kita tuang telurnya dan kita biarinin ngeset sekitar 20 detik. Dan jangan lupa juga kalian seasoning dengan garam. Habis itu kalian aduk hingga menjadi satu dengan ayam dengan bahan-bahan yang lainnya. Lalu kita tuang nasi dan juga daun bawang yang udah kita iris tipis. Dan jangan lupa terakhir kita masukin oyster sauce, fish sauce, dan juga minyak wijen. Untuk resep yang ini kalian nggak perlu tambahin garam karena fish sauce dan juga oyster sauce udah cukup asin. So please cobain dulu sebelum kalian tambahin garam. Dan jangan lupa untuk masak nasi goreng ini dengan api yang panas agar semua bumbunya dapat meresap ke dalam nasi. Yang kedua, kita bikin nasi goreng black pepper. Nah, untuk bahan-bahannya sama juga, kita menggunakan nasi yang udah kita inepin di dalam kulkas 1 malam. Terus ada juga dada ayam, sama kita akan seasoning dulu biar ada rasanya ketika dimakan. Dengan sedikit garam dan juga lada hitam. Terus ada bawang bombay yang udah dicincang juga. Ada daun ketumbar atau cilantro, sekitar 1 sendok makan, kalian chop juga. Terus ada 2 siung bawang putih yang udah dicop juga. Dan sekitar 1 sendok teh black pepper yang udah di crush. Dan yang terakhir menggunakan butter, sekitar 30 gram atau 2 sendok makan. Kenapa menggunakan butter? Karena butter memberikan flavor dan juga wangi untuk nasi goreng black pepper ini. So, sesimpel itu. Langsung aja kita mulai. Untuk resep yang kedua ini kita menggunakan unsalted butter atau mentega tawar. Nah, kita masak menteganya hingga meleleh dan kita masukin bawang bombaynya dulu. Bawang bombaynya ini kita masak hingga kecoklatan. Lalu kita masukkan bawang putih dan kita masak kedua bahan ini hingga benar-benar wangi dan juga kecoklatan biar mantap. Lalu kita masukkan ayam dan juga bakso sapinya.
Dan again and again kita masak hingga kecoklatan. Lalu kita sisihkan kalau udah coklat, baru kita tuang telurnya. Telur ini di setiap nasi goreng adalah penambah rasa gurih dan juga bikin nasi goreng jadi lebih nikmat dan juga enak. Sekarang kita aduk semuanya menjadi satu hingga rata dan kita masukkan daun cilantro atau daun ketumbar. Nah, untuk black peppernya ini hanya menggunakan 2 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Kalau kalian kurang, nanti kalian bisa tambahin di akhir. Kenapa jangan di awal terlalu banyak? Karena kalau udah kebanyakan susah untuk kita adjust atau kita benerin. Terus kita masukin nasinya dan kita aduk hingga semua bumbu dan juga bahan-bahannya tercampur menjadi satu. And then terakhir kita masukin sedikit lagi mentega. Yang tujuannya agar nasinya lebih moist, lebih buttery, and it's gonna be super good. So, untuk resep yang ketiga ini, nasi goreng Jawa. Well, resep ini gue dapet dari pembantu gue dulu yang udah kerja sama gue kerja sama bokap nyokap gue sekitar 10 tahun. Dan dia end up keluar dan nikah lagi. Well, sebelumnya dia janda. Nah, bahan-bahannya yang kalian butuhin sama tetap 200-250 gram nasi putih yang kalian inepin dulu sebelumnya di dalam kulkas. Terus ada juga bakso dan juga ayam di sini. Terus ada kol juga yang udah diiris tipis, sekitar 1 genggam besar. Terus ada bumbu dasar merah, 1 cabai merah besar, dan 4 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Semuanya dijadikan satu, dikasih sedikit garam, dimasukkan ke dalam blender dan kalian blender. Kalau ada chopper bisa pakai chopper, kalau kalian rajin mau pakai pisau, silakan. Terus ada juga garam pastinya buat nanti seasoning. Lalu ada daun bawang diiris tipis juga sekitar 2 sendok makan. Lalu ada terasi udang. Ini udah siap dipakai, nggak usah dibakar lagi. Sekitar 1 sendok teh. Terus ada 2 buah telur. Yang satu akan kita masak bareng nasi, yang satu akan kita ceplok. Dan terakhir kecap manis untuk pemanis nasi gorengnya. Nah, ini dia bahan-bahan lengkapnya. Kalau kalian mau save, kalian bisa tinggal screenshot aja. Well, that's simple. So, yang pertama kita akan masak dulu telur ceploknya. Nah, telur ceploknya ini gue hanya akan menambahkan daun bawang yang udah gue iris dan juga sedikit garam agar rasa telurnya nggak boring dan juga nggak plain. Lalu telurnya kalau sudah matang kita sisihkan. Dan di wajan yang sama dengan minyak yang panas kita masak bumbu dasar merahnya. Bumbu dasar merahnya ini memang awalnya kan belum mateng. Jadi kita masak hingga benar-benar mateng dan nggak pahit dan nggak langu lagi. Udah gitu baru kita masukin ayam dan juga bakso. Kita masak seperti biasa hingga kecoklatan agar semua rasa gurih dari bakso dan ayamnya keluar. Habis itu kita masukin kol. Kolnya kita masak hingga layu dan juga mateng. Baru deh kita tuang sedikit daun bawang dan juga kita masukin telur. Nah, telurnya ini kita seasoning juga, kita aduk merata dengan semua bakso, kol dan juga bumbu merah. Baru terakhir kita masukin nasi putihnya. Nasi putihnya kita aduk lagi dengan semua bumbunya hingga merata. Dan jangan lupa untuk masukin kecap manisnya terakhir agar nggak gosong. Kalau di awal pasti gosong. So, terakhir kita aduk lagi dengan kecap, dengan nasi, dengan semua bahan-bahan lainnya hingga menjadi satu sampai benar-benar panas dan matang. Baru deh kita sajikan.